أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد kaum muslimin kaum muslimat al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pecinta ilmu dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang barakah ini kembali kita dipertemukan di majlis yang mulia di tempat yang paling baik di muka bumi, yaitu rumahnya. Mudah-mudahan keberadaan kita seperti apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bahwa seorang mukmin sangat butuh kepada rumah Allah sebagaimana butuhnya seekor ikan kepada air, di mana siapapun yang hadir di tempat ini insya-Allah dia akan tenang dan bahagia. Insya-Allah dia akan mendapatkan banyak kebaikan dan pahala. Dan siapapun yang menjauhi rumah Allah, dia tidak akan pernah merasakan ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Yang selalu hadir adalah perasaan takut dan senantiasa jauh daripada ketenangan. Mudah-mudahan dari sisa usia kita Allah jadikan orang-orang yang senantiasa dekat dengan rumah Allah, diisi dengan ibadah salat maupun kajian-kajian yang bisa kita ikuti. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ikhwah fillah, kembali kita bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Pagi ini halaman yang ke-42. Halaman yang ke-42 yaitu Babul Khaufi Minasyirki. Bab yang berbicara tentang takut dari kesyirikan. Di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan dua ayat yang berkaitan dengan bab ini. Yang pertama adalah qaulillahi azza wa jalla, firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa yang mensyirikkannya dan mengampunkan dosa selain kesyirikan bagi siapapun yang dikehendakinya. An-Nisa 4:8. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam surat Ibrahim ayat 35, wa qala al-Khalil alaihi salam, di mana ini adalah doanya Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan di dalam firman-Nya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan keturunanku dari orang-orang yang menyembah berhala. Inilah dua ayat yang dibawakan oleh muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab untuk menjelaskan babul khaufi minasyirk, bab di mana rasa takut dari kesyirikan. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan ikhwafillah menjelaskan, beliau mengatakan munasabatul bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Annal musannif rahimallahu, bahwa Syekh Muhammad Ibn Al-Wahab semoga Allah merahmatinya, lama dzakara tauhida wa fadlahu wa tahqiqahu, tatkala beliau menyebutkan tauhid, keutamaannya dan barang siapa yang mewujudkannya, nasaba yadhkurul khaufa min diddih, maka di sini beliau menyebutkan rasa takut dari lawannya, yaitu lawan daripada tauhid adalah syirik, wa huwa syirku, liyahdharahu al-mu'min wa yakhafuhu ala nafsi, agar setiap orang beriman berhati-hati dan takut atas dirinya melakukan kesyirikan. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan bab ini, bab tauhid dan keutamaannya, dan siapapun yang
mewujudkan tauhid dengan benar, maka dia harus takut dari lawan daripada tauhid itu adalah syirik. Makanya diingatkan pada bab ini agar kita berhati-hati, agar kita tidak melakukan kesyirikan. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan beberapa makna kata. Al-khauf di sini beliau mengatakan tawaqu' makruh wa huwa diddul aman. Tawaqu' makruh sesuatu yang tidak diinginkan dan dia adalah lawan daripada aman. Itu khauf. Di sini takut, lawannya adalah aman. Asyirku sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah. Memberikan ibadah kita selain kepada Allah. Sarfu syai' minal ibadati li ghairillah. Memberikan ibadah kita selain kepada Allah. Kemudian la yaghfiru ayyushraka bi, artinya apa? Ay la ya'fu an 'abdin laqiyahu wa huwa ya'budu ghairah. Tidak dimaafkan kepada hamba yang bertemu nanti dengan Allah di hari kiamat sementara dia dalam menyembah yang lain. Sebagaimana Nabi mengatakan, setiap kita akan bertemu dengan Allah dan setiap kita akan berbicara dengan Allah. Sayukallimuhullah, akan bicara dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian orang yang datang bertemu dengan Allah dalam keadaan mensyirikkan Allah, Allah tidak ampunkan, tidak maafkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika, ay yaghfir ma duna syirki minadz-dzunub. Allah akan ampunkan dosa selain syirik. Dosa selain syirik. Liman yasha, ay liman yasha'ul maghfirah, bagi siapa yang Allah inginkan. Min ibadihi hasba fadlih, dari hamba-hambanya sesuai dengan kasih sayang Allah, wa hikmati, dan hikmahnya. Di sini Al-Khalil disebutkan, wa qala Al-Khalil. Siapa itu Al-Khalil? Alladhi balagha a'la darajatil mahabbah. Kata Khalil, orang yang mencapai puncak cinta, itu Khalil. Al-Khullah, bukan sekedar sahabat. Al-Khalil bukan sekedar kekasih, tapi orang yang sampai pada puncak kekasih. Wal murad bihi huwa Ibrahim alaihissalam. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Ibrahim, allazi ittakhadallahu khalila, yang Allah jadikan sebagai Al-Khalil. Kemudian makna wajnubni wa baniya. Wajnubni wa baniya ay ij'alni, kata Ibrahim, wa iyyahum. Ibrahim berkata, jadikan saya dan mereka, anak keturunan saya, fi janibin wahizin ba'idin an dzalik. Jadikan kami semua selamat dari kesyirikan itu. Al-asnam jam'u sanam. Al-asnam jam'u sanam. Wa ma kana manhutan ala suratil bashar aw ala suratin ay hayawan. Yaitu sanam, bahasa kitanya berhala, yang dipahat berupa bentuk manusia atau bentuk binatang. Itu sanam. Apapun namanya, maka itu sanam. Nah, inilah beberapa kosakata yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Lalu kemudian beliau mengatakan al-ma'na al-ijmali lil ayatil ula. Makna global dari ayat pertama An-Nisa, yaitu anna Allah subhanahu yukhbiru khabaran muakkada. Sesungguhnya Allah memberikan kabar yang kuat. Annahu la yaghfir, sesungguhnya Allah tidak mengampuni, li'abdin laqiyahu, bagi hamba yang berjumpanya, wa musyrikun bih, sementara dia musyrikkan Allah, liyuhadziruna minasyiriki, agar mengingatkan kita dari kesyirikan. Allah mengabarkan berita yang dikuatkan, innallaha, yang ditakkid bahwa dia tidak akan mengampunkan hamba yang berjumpa dengannya yang dalam kesyirikan. Agar kita berhati-hati mengambil sikap tidak bermudah untuk melakukan kesyirikan. Wa annahu yaghfiru ma duna syirki minaz dzunub, dan Allah juga kabarkan bahwa dia akan mengampunkan dosa
selain dosa syirik. Liman yasha, dan ini tentu ini adalah hal yang perlu diingat. Sehingga siapapun yang bermaksiat selain dosa syirik, maka dia jangan bahagia dulu, jangan senang dulu, karena yang mendapatkan ampunan liman yasha, yang dikehendaki Allah, ya, sebagai bentuk tafaddulan wa ihsanan, sebagai bentuk tafaddulan, ya, dan ihsan Allah kepadanya. Li'alla taqnutu min rahmatillah, agar kalian jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna global dari ayat yang pertama. Al-ma'na al-ijmali lil ayati tsaniyati, makna global daripada ayat yang kedua, anna Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam yad'u rabbahu azza wa jalla, berdoa kepada Rabbnya, ayaj'alahu huwa, agar Allah jadikan dirinya, wa banihi, dan keturunannya, fi janibin ba'idin an ibadatil asnam, dijauhkan dari orang-orang yang menyembah berhala. Ini luar biasa, ikhwafillah. Doa seorang nabi yang digelar dengan Khalil, dia mendahulukan urutan pertama di dalam berdoa apa? Meminta agar Allah jauhkan dia dan keluarganya dari kesyirikan. Ini pelajaran mahal kita dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa konten doa kita yang selalu kita baca, yang selalu kita minta, yang selalu kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah kenikmatan berupa kesehatan, berupa harta dan keturunan? Pernahkah terlintas bagi kita bahwa jauhnya seseorang dari kesyirikan itu adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar? Tidak ada gunanya orang yang bergelimang dengan harta, dengan kekayaan, dengan jabatan, ketenaran, tapi bergelimang dengan kesyirikan. Di mata Allah itu semuanya adalah tidak ada nilainya. Tetapi apabila manusia bertauhid, berakidah yang benar, tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun, walaupun dalam kehidupannya biasa saja, itu lebih utama dari yang pertama tadi. Makanya belajarlah kita cara meminta, tentang konten permintaan kita apa. Ibrahim, kalau kita urut doanya ini sampai ke belakang, barulah nanti terakhir dia minta tentang rezeki. Barulah dia minta tentang rezeki. Yang pertama diminta apa? Agar Allah jadikan negeri Mekah itu adalah aman. Dan aman yang kedua adalah diselamatkan dari kesyirikan. Ini yang paling pokok dalam permintaan kita, untuk kita dan anak kita. Karena ini adalah kezaliman yang paling besar, kebencian yang paling buruk yang tidak disukai oleh Allah, kesyirikan. Belajar kita dari Ibrahim alaihissalam untuk meminta apa yang mesti kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh itu, ikhwafillah, mari kita lihat Ibrahim, seorang Khalilur Rahman, mendahulukan permintaan agar Allah jadikan dia dan keluarganya selamat dari kesyirikan. Wa ayyuba'ida bainahu wa banihi, ya, wa ayyuba'ida bainahu, ya, wa baniha, ya, li'anna al-fitnata biha 'azimatun wa la ya'man al-wuqu'a fiha. Kenapa? Karena berhala itu perkaranya besar. Tidak satu orang pun yang mendapatkan jaminan tidak terseret olehnya. Berhala-berhala hari ini, ya, maka harus kita, ya, jauhi, apapun jenis dan bentuknya. Inilah makna global ayat yang pertama. Makna global ayat yang kedua, afwan, munasabatul ayataini lil bab. Setelah menjelaskan dua ayat secara global, lalu Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan kesesuaian dua ayat ini pada bab yang ingin dijelaskan.
Kalau tadi adalah kesesuaian dua ayat tentang kesesuaian bab tentang kitab tauhid, dan ini adalah kesesuaian dua ayat tentang bab yang dibawakan. Itu bab takut dari kesyirikan. Nah, ikhwafillah, Shalih Al-Fauzan mengatakan annal ayatul ula, ayat yang pertama dalam surah An-Nisa, tadullu ala anna syirka a'zamuz dzunub, menunjukkan bahwa kesyirikan dosa yang paling besar. Li'anna man mata alaihi la yughfarulah, yang mati dalam kesyirikan tidak mendapatkan ampunan. Tidak mendapatkan ampunan. Wa hadza yujibu lil 'abdi shiddatal khauf, dan ini harusnya membuat seorang hamba takut kepada kesyirikan itu, atau takut di dalam melakukannya. Harus menjauhkan kesyirikan. Wa hadza yujibu lil 'abdi shiddatal khauf min hadha adh-dhanb alladhi hadha sya'nuh. Wal ayatu tsaniyatu, ayat yang kedua, ayat Ibrahim, surat Ibrahim, tadullu ala anna Ibrahim khafa syirka ala nafsi, bahwa Ibrahim takut syirik kepada atas dirinya. Wa da'allah ayyu'afiyahu min, agar Allah jauhkan dia. Famadhannu bi ghairihi, Ibrahim saja takut atas kesyirikan, apalagi kita. Dia yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman, Abul Anbiya, takut dari kesyirikan, apalagi kita. Sepantasnya kita lebih takut. Manusia yang paling dekat dengan Allah saja takut, apalagi kita yang tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan Khalil, tidak jaminan surga, tidak ada jaminan apa-apa. Tentu lebih utama untuk takut. Maka itu, fal ayatani tadullani ala wujubil khawfi minasyirki, maka dua ayat itu menunjukkan kepada kita wajibnya kita takut dari kesyirikan, berhati-hati dari kesyirikan, jangan mudah kita melakukan kesyirikan. Saya ulangi, kesesuaian dua ayat terhadap bab. Yang pertama adalah ayat yang bicara bahwa syirik merupakan dosa yang paling besar, yang mati dalam kesyirikan tidak diampunkan. Maka oleh karena itu kita harus berhati-hati dan takut dari melakukan kesyirikan. Yang kedua, Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar dijauhkan dia dan keluarganya dari kesyirikan, karena kesyirikan itu adalah dosa besar, dan tidak ada satupun yang selamat, jaminan selamat darinya. Maka mintalah kepada zat yang menjaga dan melindungi kita. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan, ikhwafillah rahimakumullah, para pecinta ilmu dimanapun berada, menyimpulkan dengan menyebutkan faedah yang terdapat pada dua ayat tersebut. Yang pertama, ma yustafadu minal ayataini anna syirka a'zamu dzunub, lianna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfirahu liman lam yatub minhu. Sesungguhnya kesyirikan dosa besar, Allah tidak mengampuninya, dan bagi orang yang tidak bertobat kepadanya. Maksudnya bagaimana? Orang yang dalam kehidupannya pernah melakukan kesyirikan, lalu mati dalam kesyirikan, belum sempat bertobat, ini yang tidak diampuni Allah. Namun apabila dia melakukan kesyirikan, lalu kemudian dia sadar ini dosa besar, bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatan kesyirikannya, berazam untuk tidak mengulanginya, membenci perbuatan itu, berhati-hati dia setelah itu, insya Allah taubatnya Allah terima, dan Allah ampunkan dosa-dosanya. Makanya subhanallah, perkara syirik perkara yang selalu diingatkan oleh para nabi dan rasulnya. Menjauhkan kesyirikan adalah tugas mulianya para nabi dan rasul, dan kita adalah umat yang harus berhati-hati dengannya. Yang kedua, anna ma'ada syirki minadz-dzunub, selain dosa syirik, idza lam yatub min, kalau dia tidak sempat bertaubat, dakhilun tahta al-masyiah, masuk kepada al-masyiah. Maksudnya apa? Bahwa terserah Allah, insya Allah ghafarahu fala bila taubah, jika Allah berkehendak Allah ampunkan dia, Allah ampunkan tanpa dia bertaubat.
Wa in syaa'a adzabah bihi, jika Allah berkehendak Allah azab dia dulu. Fa fi hadza dalilun ala khuturatis syirki. Ini menunjukkan bahayanya syirik. Kalau dia dosa syirik, bertaubat insyaallah Allah ampuni. Kalau dia tidak bertaubat, tidak ada pintu maaf. Tapi selain dosa syirik, dia meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia tidak sempat bertaubat, maka masuk kepada tahtal masyiah. Masyiah itu adalah atas kehendak Allah. Jika Allah ampunkan, Allah ampunkan. Jika tidak, Allah azab dia. Maka kita minta kepada Allah dalam doa kita, Allah maghfirli dzunubi. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Allah maghfirli ma taqaddam wa ma ta'akhir. Allah ampunkan dosaku yang lewat dan yang akan datang. Semua kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah matubni. Ya Allah, terimalah taubatku. Ya. Oleh itu fillah, pahami bahwa kesyirikan merupakan dosa besar, dan Allah tidak ampunkan kesyirikan jika tidak bertaubat. Yang ketiga, al-khawfu minasyiriki, harus ada rasa takut dari kesyirikan itu. Jadi kalau ada orang yang mengajak menyembah selain Allah, langsung kita menjauh. Katakan tidak untuk kesyirikan. Katakan tidak untuk kesyirikan. Sebagaimana kita katakan tidak untuk pencurian, perzinahan, minum khamar dan sebagainya. Katakan tidak untuk kesyirikan. Kalau ada orang yang mengajak, maka langsung kita tolak. Fa inna Ibrahim alaihissalam, Ibrahim wa huwa imamul hunafa, ya, dia adalah imam al-hanif yang lurus, walladzi kassara al-asnama biyadihi, yang telah menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya langsung. Ini salah satu bentuk, ya, aksi yang ditunjukkan oleh Ibrahim, khafahu ala nafsi fa kaifa biman dunahu. Bayangkan, dia hancurkan berhala yang ada di zamannya, dia takut atas dirinya. Bayangkan ya, hari ini ikhwafillah, kita jangan masuk kepada ranah-ranah yang membuat kita hancur dan binasa. Kita berhati-hati. Kita tahu diri kita lemah. Kita tahu bahwa kita ini orang yang mudah terpengaruh atau mudah hanyut dalam kemaksiatan dan dosa. Maka segala pintu yang mengantarkan kepada maksiat dan dosa kita tutup, kita jauhi. Dengan cara apa? Jauhkan teman-teman yang buruk, lingkungan-lingkungan yang buruk, sahabat-sahabat yang tidak, ya, loyal kepada Islam, orang-orang yang tidak konsisten dengan agama, jauhkan. Ya, kita mencari lingkungan yang baik, kita cari tempat yang baik, kita cari orang-orang yang saleh. Insya Allah dengan begitu kita akan selamat, karena kita tahu diri kita lemah. Ya, kita tahu diri kita sangat mudah terpengaruh misalnya, maka kita harus berada pada lingkungan yang baik dan orang-orang yang saleh. Ibrahim saja, ya, seorang nabi pilihan Allah, melihat berhala yang sangat banyak, maka dia hancurkan itu karena rasa takut atas dirinya. Kalau dia nanti, ya, juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat di masa itu. Nah, yang keempat, masyru'iyatud du'a lidaf'il bala. Disyariatkannya doa untuk mengangkat bala. Wa annahu la ghina lil insani an rabbih. Kita ini, ya, tidak bisa lepas dari Allah. Kita doakan saudara-saudara kita yang berada, ya, di dekat yang sedang dapat musibah, ya, Gunung Merapi meletus. Kita doakan mereka, saudara kita yang tinggal di sana, yang sedang mendapatkan ujian. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza. Kita doakan kemenangan untuk mereka dan kehancuran bagi bangsa Yahud, kezaliman bagi yang mereka lakukan terhadap umat Islam. Hari ini ikhwafillah adalah bainal Islam wal kufur, perang antara Islam dan kufur. Kita berharap, ya, semua kita bisa berbuat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mereka yang di sana, ya, berjihad, membela negara mereka, membela tanah air mereka, membela agama mereka, ya, dan kita bantu apa yang bisa kita lakukan
berupa doa dan harta kita, ya, kita bagian dari mereka dan kita merasakan kesakitan yang mereka rasakan. Kita doakan mereka. Ini adalah senjata kita. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Tidak bisa kita tidak berdoa kepada Allah. Senjata orang beriman adalah doa. Yang dengan itulah kita mendapatkan kemenangan, kekuatan. Maka di sini Nabi Ibrahim saja berdoa. Maka itulah disyariatkan doa bagi setiap manusia untuk menolak bala, untuk menolak bencana yang menimpa kita dan menimpa saudara-saudara kita. Yang keenam, yang kelima, masyru'iyatu du'a'il insan li nafsihi wa li dzurriyyatihi. Disyariatkannya bagi manusia untuk mendoakan dirinya dan mendoakan keluarganya. Doakan diri kita masing-masing. Minta kepada Allah kebaikan, ampunan, rahmat, kasih sayangnya untuk dirinya dan doakan keluarganya. Apalagi doa seorang ayah, doa seorang ibu di sisi Allah adalah mustajab. Permintaan orang tua kepada anak itu sangat mustajab di sisi Allah, doa yang makbul. Maka doakan kebaikan untuk anak-anaknya, doakan kesuksesan, keselamatan dari kesyirikan, minta keselamatan dari kesyirikan yang pertama. Jika Allah berikan kepadanya usia yang panjang, jauhkan kami dan keluarga kami dari kesyirikan. Minta kepada Allah keselamatan tauhid, minta kepada Allah keselamatan agamanya, jauhkan dari fitnah agama, fitnah yang menimpa agama mereka, jauhkan mereka dari segala kemaksiatan, keburukan. Allah berikan kepada mereka keberkahan dari kehidupan mereka. Ini adalah doa yang harus kita minta kepada Allah dan keteladanan yang harus kita contoh dari Ibrahim alaihissalam. Yang keenam, araddu alal juhal alladzina yaqulun, bahwa jawaban terhadap orang-orang yang bodoh yang mengatakan la yaqa'u syirku fi hadhil ummah fa aminu minhu fa waqa'u fi, ya, bahwa kesyirikan tidaklah terjadi pada umat ini, maka fa aminu minhu fa waqa'u fi, ya, mereka merasa aman dan kemudian mereka, ya, terjatuh dalam kesyirikan. Kesyirikan itu, ya, berpotensi siapa saja untuk melakukannya. Maka jangan pernah kita merasa aman, maka jangan pernah kita merasa sudah kuat, tapi hadirkan dalam diri kita kesyirikan itu harus kita jauhi dan harus kita hindari. Tiada satupun yang bisa mendapatkan jaminan selamat dari kesyirikan, tapi setiap orang berpotensi melakukan kesyirikan dan jatuh padanya. Oleh itu, inilah contoh yang telah diperlihatkan oleh Ibrahim alaihissalam tentang bagaimana kesungguhan dia untuk, ya, selamat dari kesyirikan dan keluarganya dari kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Inilah 6 faedah yang bisa kita ambil dari 2 ayat yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab pada bab al-khawfi minasyirki. Semoga kita dan keluarga kita jauh dari kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.